Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Semangat kan pembelajaran hari ini? Semangat. Oke. Baik, sebelum mempelajari, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh saudari Siswati. Mau ini perkenalkan untuk dipimpin doa kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada saudari Siswati. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kasih ya tepuk tangan dulu biar kita lebih semangat. Gini ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Baik. Ibu mulai ya. Di sini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar berbuat ketenangan hati. Ada yang tahu qada itu apa? Silakan angkat tangan. Belum tahu ya? Belum tahu, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini pengertian qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar di sini secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, qadar secara istilah adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar secara istilah adalah perwujudan kehendak Allah SWT terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan ibadahnya. Nah, intinya qadar ini merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah SWT. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah SWT. Qada dan qadar biasa dikenal dengan apa? Silakan. Begitu, takdir. Oke. Dikenal dengan takdir. Misalkan sesuatu ini kan Allah itu sudah menetapkan sesuatu ini lahir ke dunia, misalkan. Suatu saat sesuatu ini menjadi seorang guru atau menjadi seorang polisi lah sesuai cita-citanya. Nah, itu bisa dinamakan qada. Contohnya itu seperti itu. Itu dinamakan qada. Sedangkan qadarnya tadi, ketika siswandi itu sudah menjadi seorang guru tadi, menjadi seorang polisi, itu yang dinamakan qadarnya tadi. Paham? Ada yang belum paham? Sini kan perwujudan kehendak Allah tadi, ketika Allah sudah mentakdirkan siswandi menjadi seorang guru tadi, itu yang dinamakan qadarnya. Kalau qadanya tadi kita tidak tahu, kita ini nanti qada itu kan kita tidak tahu nanti kita ini jadi apa. Maka dari itu yang dinamakan qada tadi. Kalau kita sudah misalkan suatu saat siswandi ini sudah cita-citanya sudah menjadi guru, nah itu yang bisa dinamakan qadarnya. Paham ya? Paham, Bu. Lanjut. Nah, di sini ada ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdari. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi Allah. Nah, sudah jelas kan? Ayat Allah ini ayat Ar-Ra'd ayat 8. Semua takdir yang sudah Allah tentukan itu ukuran yang harus kita beri.
ketika kita misalnya kita ini tertimpa musibah, atau kita ini yang dulunya kaya menjadi miskin, itu kan suatu takdir yang tidak kita ketahui. Nah, itu semua sudah ukurannya dari Allah. Lanjut, penjelasan ayat tadi menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah. Nah, semua itu kan sudah Allah rencanakan dan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Tak satupun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini, baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia, semuanya tak ada yang mengetahui. Oke, sampai di sini ya, sudah mengerti? Ada yang mau memberikan contoh tentang kode dan kode tadi? Sebagai bukti bahwa kalian itu paham. Bagaimana sesuatu bingung? Bingungnya di mana? Muhammad Khairullah bisa memberikan contoh tentang kode dan kode tadi. Saudari Novi, sudah paham? Apa itu kode dan kode tadi? Menurut kalian, pemahaman kalian? Itu kan kalau kode dan kode ini kan suatu takdir yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah berikan ketetapan untuk kita, dan kita tidak mengetahui kode tadi kapan terjadi. Seperti contohnya itu kayak musibah. Kan saat ini banyak kan musibah yang sedang terjadi. Itu contohnya dari kode. Itu bisa dinamakan kode dan kode Allah. Ketetapan dan takdir Allah. Baik, Ibu lanjutkan aja ya. Nah, di sini takdir atau kode dan kode ini terjadi menjadi dua bagian. Ada takdir mukhalafat dan takdir mubrod. Takdir mukhalafat secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mukhalafat yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasilnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya di sini kan kepandaian, kesehatan, kemakmuran. Ada yang bisa memberikan pengertian kepandaian itu kayak gimana? Misalkan, ini kan takdir mukhalafat tadi kan tergantung kita. Ini kan memang takdir ini kan kita yang berusaha. Nah, bagaimana itu arti dari kepandaian itu? Oke, yang lain? Pandai menabung. Bisa. Oke, kita lihat aja ya bagaimana pengertiannya. Nah, ini ya pengertian dari ketiga contoh tadi. Ketiga contoh takdir mukhalafat tadi. Nah, seorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Nah, orang yang tidak mau berusaha tadi berarti dia tidak disebut apa? Tidak disebut pandai. Nah, selanjutnya seorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur. Di sini kalian olahraganya teratur nggak? Nggak perlu. Oke, menjaga kebersihan, menjaga gizi, dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan sehat. Nah, ini termasuk contoh dari takdir mukhalafat tadi. Dan di sini pengertian tentang kemakmuran ini diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya.
bukannya pasrah menunggu nasib. Berarti kalau orang menunggu nasib itu kan sama aja ya kayak menunggu takdir itu kan. Maka kita itu harus berusaha dan harus giat dalam belajar. Kalau kita ingin pandai dan menjaga kebersihan, selalu berolahraga tadi ketika kita mau sehat tubuh kita. Nah, tidak mungkin seseorang menjadi pandai kalau malas belajar. Nih, tidak mungkin seorang menjadi sehat kalau tidak pernah berolahraga. Dan tidak mungkin seorang menjadi kaya kalau malas bekerja. Bukan? Jadi, meskipun Allah SWT telah menentukan segalanya, manusia tetap harus berusaha mengubah nasibnya. Tuh. Selanjutnya, lanjut penjelasan kemakmuran tadi ya. Di sini kan seorang yang beriman kepada ini masuk nih ke kodenya tadi. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dia pantang berpangku tangan. Justru sebaliknya, dia akan giat berusaha dan bekerja guna meraih cita-cita. Di sini ada yang sudah merasa bahwa dia itu giat belajar, dia berusaha. Siapa yang sudah belajarnya pelan-pelan? Belum Bu, belum maksimal Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kita harus terus berusaha dari menggapai cita-cita kita. Allah SWT telah mengaruniakan beragam potensi kepada manusia untuk digunakan sebagai bekal hidup. Nah, kalau kita udah berusaha rajin belajar tadi kan, apa takdir kita nanti, nasib kita nanti kan jadi enak kan? Nah, setiap manusia dikaruniakan akal untuk berpikir dan organ-organ tubuh untuk bergerak. Allah SWT juga menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, semua potensi ini harus digunakan untuk berusaha dan berpikir meraih cita-cita kita. Selanjutnya, takdir yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom di sini secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti itu terjadi. Jadi takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Gimana nih contoh takdir mubrom? Itu ada. Sebutkan apa contoh takdir mubrom? Seperti apa? Kematian Bu. Oke. Apa lagi? Ya. Nah, contoh takdir mubrom ya. Sini seperti ajal ya, seperti kematian tadi. Panjang atau pendeknya usia. Nah, kita tidak bisa memastikan ya ajal kita kapan, usia kita diambil malaikat itu kapan. Kita tidak bisa. Hanya Allah yang sudah menentukan itu. Api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya. Nah, itu sebagian contoh dari takdir apa tadi? Oke. Nah, di sini ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, yaitu batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta atau menunda atau mempercepat saat tertentu. Nah, ketika kita kan, misalnya ketika kita ada keluarga nih, ajalnya sudah waktu, itu ajalnya itu sudah tiba, itu kita tidak bisa ingin menunda keluarga kita, tidak bisa, karena itu sudah ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Nah, di sini dahsyatnya beriman, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Salah satunya apa tadi nih, baca Siswandi. Siap, menenangkan jiwa Bu. Kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur Bu. dan Menumbuhkan sifat itu. menjauhkan diri dari sifat sombong. nah, ini manfaat, dahsyat manfaat beriman kepada qada dan qadar. Salah satunya kan menenangkan jiwa kita. Kalau kita sudah
kita ini pasrah hanya kepada Allah dengan takdir kita saat ini, atau kita terkena musibah, kita pasrah kepada Allah. Hati kita itu jadi tenang nggak? Nah, Oke. Dan kita selalu pasti bersikap sabar dan syukur. Nah, ini yang terakhir. Semoga bermanfaat tadi. Raih ketenangan dalam hidup dengan menerima kata Allah SWT. Kehidupan dunia sementara, maka terimalah takdir Allah yang usaha berandang. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh saudari Dardi. Selesai pembelajaran pada Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau bekerja sama. Masih ingat nggak tepuk semangatnya dari? Kasih Bu. Oke, kita ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Semoga dengan berakhirnya pembelajaran hari ini tidak mengatakan semangat kita ya. Tetap berusaha, tetap giat belajar tadi agar takdir kita itu menjadi lebih baik oleh Allah SWT. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.